تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik kawan fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan muqaddimah al-Ajurramiyah. Setelah kita melihat pembahasan kalam, macam-macam kalam atau kalimah, lalu kita mengenal tanda-tanda isim, fi'il dan huruf. Kita lanjutkan dengan pembahasan babul i'rabi. Babul i'rabi. Nah, bab i'rab ini sudah masuk pada pembahasan inti dari nahwu, karena nahwu nanti ya seputar mempelajari tentang masalah i'rab. Ya, seputar mempelajari tentang masalah i'rab. I'rab di sini dikatakan oleh beliau, babul i'rabi, al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi, taghyiru awakhiril kalimi likhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafzan aw taqdiran. I'rab itu adalah perubahan akhir kalim. Kalim yang dimaksudkan di sini apa? Kalimah apa kalam? Al-kalimatu, yaitu perubahan akhir kata. Likhtilafil awamili, karena adanya perbedaan awamil. Awamil itu sebab yang membuat suatu kata akhirnya punya i'rab. Di definisi awamil seperti itu. Sebab yang membuat suatu kata akhirnya punya i'rab. Entah jadi marfu, jadi mansub atau majrur. Nah, ada penyebab ini. Ad-dakhilati 'alaiha, yang masuk pada kata tersebut. Nah, perubahannya di sini bisa ada dua macam. Lafzan, secara lafaz berubah, jadi harokatnya berubah. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin, secara lafaz. Au takdiran, atau ada perubahan namun tidak nampak. Seperti contohnya pada isim, pada kata Isa. Isa itu isim maksur apa mangkus? Maksur apa mangkus? Isa maksur. Ya, kalau al-hadi mangkus. Contohnya pada ya di sini yang takdir itu pada isim maksur dan isim mangkus. Artinya tidak nampak berubahnya. Isa di keadaan marfu jadi Isa, mansubnya tetap Isa, majrurnya tetap Isa. Namun nanti kita ketika mengi'rabnya pakai takdir. Nah, berarti di sini kesimpulannya, i'rab menurut ulama nahwu dikaitkan dengan tiga hal. I'rab menurut ulama nahwu dikaitkan dengan tiga hal. Yang pertama adanya takdir, perubahan. Yang pertama adanya takdir atau perubahan. Adanya perubahan. Berarti di sini keluar dari istilah ini bina atau mabni. Bina atau mabni tidak masuk pembahasan kita. Kita bahas tentang i'rab, berarti ada perubahan. Kalau tetapnya sesuatu, anta mau posisi manapun ya tetap seperti itu, maka tidak berubah. Ya. Alladzi, posisi manapun tetap tidak berubah seperti itu. Maka tidak masuk dalam pembahasan i'rab. Kemudian hal yang kedua adalah perubahannya pada akhir kata. Bukan di depannya yang berubah,
bukan di tengah-tengahnya yang berubah. Berubahnya pada akhir. Jadi kita tidak bahas tengahnya, kita tidak bahas depannya. Yang dimaksudkan di sini, diberi catatan yang dimaksudkan dengan akhir kalim, akhir kata, maka yang dimaksudkan dengan kata di sini yang pertama isim. Isim berubah, jelas semuanya mu'rab, kecuali nanti ada isim yang mabni. Yang pertama isim. Yang kedua fi'il. Fi'il madi apa fi'il mudhari? Fi'il amr. Yang mengalami i'rab fi'il madi mudhari apa amr? Mudhari. Yaitu fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan nun inas atau nun taukid. Ditambahkan fi'il mudhari ya yang mengalami i'rab di sini tadi katanya itu adalah isim, yang kedua adalah fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan nun inas atau nun taukid. Kalau huruf masuk enggak? Enggak, semuanya mabni. Fi'il amr ada yang mu'rab? Tidak. Yang mu'rab pada fi'il cuma tadi fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan nun inas atau nun taukid. Nah, kita ulang tadi. Poin pertama dalam definisi i'rab yang beliau sebutkan ada perubahan. Yang kedua, perubahannya terjadi di akhir kata, bukan di tengah-tengah, bukan di awal. Yang ketiga, sebab tagyirnya, sebab berubahnya karena perbedaan awamil yang masuk. Karena perbedaan awamil yang masuk. Dan yang dimaksudkan dengan awamil dan amil tadi, ini adalah sebab yang membuat suatu kata akhirnya jadi di i'rab. Ada di situ misalnya amil yang membuat suatu kata jadi marfu. Ada amil juga yang membuat suatu kata itu jadi mansub. Ada amil juga yang membuat suatu kata itu jadi majrur. Ada isim pembahasannya sendiri. Marfu'atul isim ada sendiri. Ada pembahasan lagi isim, ada mansubatul isim, ada majruratul isim. Ada untuk fi'il lagi, amil-amil yang membuat fi'il itu jadi mansub. Ada amil-amil yang membuat fi'il itu jadi marfu. Ada amil-amil yang membuat fi'il jadi majzum. Itu ada amilnya. Nah, di sini lalu disebutkan juga lafzon au takdiran. Perubahannya tadi ada perubahan lafaz, yaitu dari sisi ucapan itu berubah akhir katanya, ya. Yang kedua perubahannya secara takdiri. Maka perubahan di sini catat ada dua. Tagyir di sini ada dua macam. Tagyir itu ada dua macam. Yang pertama perubahan secara lafaz. Yang pertama perubahan secara lafaz. Artinya akhir katanya kita berubahnya kita ucapkan. Perubahannya kita itu tahu dari ucapan. Contoh, jaa al-mu'minu, jaa al-mu'minu. Wa ra'aitul mu'mina, ra'aitul mu'mina. Marartu bil mu'mini. Orang beriman itu datang. Aku melihat orang beriman. Itu jadi mu'mina. Marartu bil mu'mini, aku berpapasan dengan orang mukmin. Lihat berubah jadi dari al-mu'minu menjadi al-mu'mina menjadi al-mu'mini. Maka harokat nunnya yang terakhir tadi berubah jadi dari dhamma, yaitu keadaan marfu, kemudian berubah jadi fathah keadaan mansubnya, berubah jadi majrur, berubah jadi kasrah keadaan majrurnya. Maka di ucapan itu berubah. Ya, kalau yang lafzi itu di ucapan itu berubah.
Sekarang yang takdiri. Yang takdiri maksudnya sulit untuk diucap karena ada penghalang. Karena ada penghalang atau mani. Sulit untuk diucap karena ada penghalang atau mani. Nah, penghalangnya ini bisa jadi ada 3. Yang pertama, li ta'adzuri. Yang kedua li thiqali. Yang ketiga lil munasabati. Takdirnya di sini ada faktor ada penghalang, ada faktor penghalang yang membuat dia tidak diucap. Yang pertama li ta'adzuri. Yang kedua li thiqali. Yang ketiga lil munasabati. Beri catatan untuk li ta'adzuri jika diakhiri dengan alif. Jika diakhiri dengan alif. Contohnya apa? Isa. Itu alif lazimah. Disebut dengan isim apa? Maksur. Nanti lihat pada pembahasan isim maksur. Maka kalau kita mau ingin buat dalam kalimat Ja'a Isa. Kemudian dibuat lagi yang kedua ra'aitu Isa, tetap Isa. Yang ketiga, ya contohnya lagi marartu bi Isa. Saya berpapasan dengan Isa. Isanya tidak berubah secara lafaz. Ya, secara lafaz tidak berubah. Namun tetap nanti kita i'rab sebagaimana isim mu'rab litakdir. Maka kadang disebut untuk Isa tadi ya tanda marfu'nya dengan dhamma muqaddarah, tanda mansubnya dengan fathah muqaddarah, tanda majrurnya dengan kasrah muqaddarah. Kenapa alasannya li ta'adzur? Karena alif tidak bisa menerima harokat apapun. Beri catatan, alif tidak bisa menerima harokat apapun. Alasan yang kedua, lisikal atau penghalang yang kedua, lisikal. Kalau li ta'adzur tadi ada uzur ya untuk diucapkan, yaitu pada alif. Kalau lisikal berat untuk diucapkan. Yaitu di sini terjadi jika akhir kata itu waw atau ya. Jika akhir kata itu waw atau ya. Contoh yang ya. Ja'a al-qadi. Al-qadi. Ra'aitul qadiyah. Marartu bil qadi.
Untuk ya dan waw beri catatan cuma bisa menerima harokat fathah. Tidak bisa menerima harokat doma, tidak bisa menerima harokat kasrah. Sekali lagi, untuk waw dan ya tadi cuma bisa menerima harokat fathah, tidak bisa menerima harokat doma, tidak bisa menerima harokat kasrah. Sehingga kalimatnya tadi yang bukan muqaddarah cuma mansub saja. Maka ja'al qadi, ya ja'al qadi kita katakan dia tanda marfunya itu adalah dhamma muqaddarah. Alasannya kenapa? Lisikol, berat untuk diucapkan. Orang Arab nggak bisa ucapkan al-qadiyu karena lisikol, berat dia menerima harokat dhamma. Namun kalau kalimatnya jadi ra'aitul qadiya baru bisa. Ia bisa menerima harokat fathah. Ya, ia bisa menerima harokat fathah. Maka kalimatnya jadi ra'aitul qadiya. Sehingga tanda mansubnya dengan fathah, tidak pakai muqaddarah. Fathah zahirah, fathah yang nampak. Kemudian yang ketiga marartu bil qadiyi. Ya, bil qadi tidak pakai bil qadiyi, ya karena ya tidak menerima harokat kasrah. Kenapa? Lisikal, berat untuk diucapkan. Nah, sekarang alasan yang ketiga atau penghalang yang ketiga karena lil munasabah, untuk penyesuaian. Untuk penyesuaian. Contoh untuk penyesuaian di sini maksudnya jika suatu isim bersambung dengan ya mutakallim. Contoh isim itu bersambung dengan ya mutakallim. Ya, misalnya jaa, atau langsung saja kalimatnya yang mansub. Akhastu kitabi, aku mengambil kitabku. Maka ada penghalang di situ, dia untuk jadi zahirah, tetap muqaddarah. Maka kitabi tadi, ya akhastu kitabi, kan harusnya kan itu kondisinya mansub, kan harusnya fathah. Namun karena ada ya mutakallim, maka butuh penyesuaian dengan ya-nya. Ya, butuh penyesuaian dengan ya-nya. Maka tidak berubah jadi kitabai, enggak. Tetap jadi akhastu kitabi. Lihat pada ba di situ. Ba-nya tidak bisa berubah. Dia tetap muqaddarah terus. Ya, mau di depan hadza kitabi tetap seperti itu. Domanya nggak kelihatan. Ba-nya di situ nggak mungkin jadi doma, kitabui nggak mungkin. Kenapa? Penyesuaian dengan ya mutakalim setelahnya. Maka tetap jadi kitabi. Hadza kitabi. Akhastu kitabi. Ya, akhastu kitabi, saya mengambil kitabku. Tetap seperti tidak jadi kitabai, tidak. Kenapa? Penyesuaian dengan ya mutakallim setelahnya. Maka nanti i'rabnya nanti akhastu kitabi. Ya, kata kitab tadi kita katakan kitabi itu kita katakan marfu. Nah, maaf, sini mansub. Ya, mansub. Ya, dengan tanda fathah muqaddarah. Alasannya apa? Lil munasabati, untuk penyesuaian. Untuk penyesuaian. Maka jelaslah ada yang takdiri, ada yang lafzi. Yang lafzi itu gimana? Bisa diucap. Yang takdiri tadi itu ada penghalang untuk diucap. Maka di sini tadi ada yang bertanya,
Misalnya ada kalimat, ini kaitannya dengan takdiri saya bahas. Ada kalimat, kita cukup jawab. Ada soal, ada pertanyaan. Kamu sudah makan atau belum? Naam, sudah. Naam, pakai naam aja. Naam. Apakah naam dengan jawaban naam itu sudah termasuk kalam? Termasuk kalam atau tidak? Sudah termasuk kalam atau belum? Sudah termasuk. Kalamnya itu apa? Bukan hakiki namun takdiri. Kalimatnya sebenarnya bisa kita ucap lengkap. Naam qad akaltu. Iya, saya sudah makan. Ya, naam qad akaltu. Namun kita buat ringkas saja naam. Ma ismuka, siapa namamu? Muhammad. Jawabannya cuma Muhammad saja. Apakah Muhammad sudah termasuk kalam? Jawabannya termasuk kalam, namun kalam yang takdiri. Kalimat lengkapnya bisa kita buat ismi Muhammadun. Namun karena cuma untuk jawaban, maka kita cukup jawab Muhammad. Maka kalam, kembali lagi ke masalah kalam nanti silakan tambahkan catatan di masalah kalam. Jadi kalam itu ada yang hakiki, artinya lengkap. Ada yang takdiri, artinya cuma singkat saja, namun sebenarnya maksudnya lengkap. Maka sama juga dengan tadi. Jadi kalau jawaban-jawaban dari persoalan, jawaban-jawaban dari soal yang ditanyakan kita cuma jawab satu kata, padahal pertanyaannya itu lengkap, maka jawabannya tadi sudah termasuk kalam. Jadi jawaban dari soal itu sudah termasuk kalam. Kemudian di sini ada tanya lagi. Kata fa'altum misalnya jika fa'ilnya adalah domirtum yang disebut fi'il fa'ala saja atau fa'altum. Baiknya dijawab nanti kalau ada yang tanya, jawab dengan fa'altum. Jadi fa'altum itu satu kata, nggak bisa dipisah tumnya tadi. Karena kalau dipisah sudah beda artinya. Nah, sekarang kita lihat pembahasan terakhir untuk kesempatan kali ini, wa aqsamuhu arba'atun. Dan macamnya itu ada 4. Macam apa di sini yang dibahas? Macam i'rab. Macam i'rab itu ada 4, raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Yaitu rafa, nasab, khafad atau jar dan jazm. Nah, di sini cuma ingin disebutkan saja. Ini belum disebutkan tanda-tandanya. Tanda-tanda isim rafa itu apa? Tanda-tanda fi'il rafa itu apa? Belum disebutkan. Cuma disebutkan macam. Maka i'rab itu ada 4 macam. Ada rafa, ada nasab, ada khafad, ada jazm. Lalu disebutkan falil asma'i min zalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wal jazma fiha. Untuk isim itu memiliki rafa, memiliki tanda i'rab rafa, memiliki i'rab nasab, memiliki i'rab khafad. Ingat ya, istilah khafad itu sama dengan jar. Wala jazma fiha, sedangkan isim tidak ada yang majzum, tidak ada isim yang dijazm. Sedangkan walil afali min zalik ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafda fiha. Sedangkan fi'il itu memiliki i'rab rafa, memiliki i'rab nasab, memiliki i'rab jazm, wala khafdha fiha, dan fi'il tidak memiliki i'rab khafad atau jar. Nah, sekarang rafa itu pengertiannya apa? Langsung saya bacakan Arabnya, nanti saya terjemahkan. Warrafu huwa taghyirun yulhaqu akhirul ismi wal fi'li wal mudhari allazi lam yattasil bi akhirin nunul inasi aw nunut taukid liduhuli amil ma. Rafa itu adalah perubahan. Jadi rafa itu perubahannya yang melekat di akhir ism. Yang melekat di akhir ism dan melekat di akhir fi'il. Fi'il apa tadi? Mudhari. Fi'il mudhari yang bagaimana? Yang tidak bersambung dengan nun inas atau nun taukid. Ditulis
fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan nun inas atau nun taukid. Karena kemasukan amil. Karena kemasukan amil. Jadi dia berubah jadi rofa. Tanda rofanya itu melekat di akhir isim atau melekat di akhir fi'il. Namun fi'ilnya ini dengan catatan adalah fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan nun inas atau nun taukid. Nun inas nun yang menunjukkan perempuan, nun taukid untuk penguatan makna. Nah, rofa ini gampangannya kita katakan wa alamatuhu ad-dhammatu. Tanda rofa itu adalah dhamma, itu tanda pokok. Atau yang menggantikan dhammah. Atau yang menggantikan dhammah. Di situ ada alif pada isim musanna. Ada waw pada jamak. Ada alif ya pada isim musanna ya, itu kan menggantikan dhammah tadi. Ada waw pada tanda jamak, jamak muzakkar salim. Jadi tandanya itu tadi, tandanya adalah dhammah. Nah, sedangkan nasab pengertiannya sama dengan rafa tadi, perubahan akhir isim atau fi'il mudhari. Fi'il mudhari yang gimana? Yang tidak bersambung dengan nun inas atau nun taukid. Nah, perbedaannya di sini catat. Tandanya adalah alamatnya itu adalah fathah. Dalam kurung itu tanda pokok, tanda asal, atau tanda yang menggantikan fathah, atau tanda yang menggantikan fathah. Contoh tanda yang menggantikan fathah apa? Pada musanna iya, pada jamar muzakkar salim juga iya. Bisa juga kasrah pada jama' muannas salim. Ya, pada jama' muannas salim dengan kasrah. Kemudian khafat juga sama tadi pengertiannya, perubahan akhir isim. Ya, cuma pada isim saja ya. Karena kemasukan amil tadi dan tanda pokoknya apa? Kasrah. Khafat itu diberi catatan penting di sini, tanda pokoknya adalah kasrah atau yang menggantikan kasrah. Yang menggantikan kasrah apa saja? Bisa ya, bisa alif, bisa fathah. Fathah pada ismul ladzi la yansarif. Bisa ya, bisa ismul ladzi la yansarif. Pada ismul ladzi la yansarif dengan tanda khafatnya dengan fathah. Kemudian jazm juga sama, perubahan. Tapi di sini bukan perubahan isim, akhir isim, namun perubahan akhir fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan nun inas atau nun taukid karena kemasukan amil. Dan tanda jazm itu apa? Tandanya sukun, tanda pokoknya sukun atau yang menggantikan sukun. Ada yang menggantikan sukun situ, contohnya hasfun nun, dihapusnya nun. Intinya di sini kita bisa sebutkan, karena kita melihat isim dan fi'il tadi, berarti ada tanda i'rab atau macam i'rab yang sama antara isim dan fi'il. Yang sama antara isim dan fi'il apa tanda i'rabnya? Yang sama antara isim dan fi'il? Isim dan fi'il sama-sama punya rafa. Isim dan fi'il juga sama-sama punya nasab. Itu tanda yang sama. Kemudian ada tanda yang khusus untuk isim saja. Itu apa yang khusus untuk isim? Khafat. Kemudian ada tanda yang khusus untuk fi'il saja, yaitu jazm. Ya, tanda yang khusus untuk fi'il saja yaitu jazm. Dan isim tidak ada tanda jazmnya, dan fi'il juga tidak ada i'rab khafatnya. Adapun untuk huruf kita tidak bahas i'rabnya. Jadi i'rab ini cuma kaitannya dengan isim dan fi'il saja. Karena beri catatan semua huruf itu mabni.
Sedangkan mabni di sini bisa dicatat pengertian mabni. Mabni ma la yataghayyaru akhiruhu ma'a taghayyuril awamili dakhilati alaihi bal yalzamu harakatan wahidatan. Mabni itu adalah kata yang tidak berubah harokat akhirnya. Kata yang tidak berubah harokat akhirnya. Walaupun ada perubahan awamil yang masuk. Walaupun ada perubahan awamil yang masuk. Bahkan mabni itu cuma berada pada satu harokat akhir saja. Bahkan mabni hanya berada pada satu harokat akhir saja. Jadi kalau akhirnya itu fathah maka selamanya fathah terus. Kalau akhirnya itu sukun maka selamanya sukun terus. Nah, tadi kita sudah pelajari mulai dari kalam, pembagian kalimat atau kalam, kemudian tanda-tanda isim, fiil dan huruf, kemudian tentang masalah i'rab dan macam-macamnya. PR yang terakhir nomor berapa? Nomor 8. Karena tadi sudah pelajari tanda-tanda isim, fiil dan huruf, sekarang tulis surat Al-Fatihah dan cari mana isim, mana fiil dan mana huruf. Cari mana isim, mana fiil, mana huruf. Dari surat Al-Fatihah. Dari bismillah ya, dari bismillah. Mana isim, mana fiil, mana huruf. Kalau ada tandanya, sebutkan tandanya. Ya, dan sebutkan tandanya. Tandanya khafad, tulis khafad. Ada berapa PR berarti? 8. Nah itu untuk sisa 15 menit itu kerjakan 8 PR berarti. Ya, setengah 9 kan? Nah, tapi kerjakan di rumah. Saya kasih bonus. Biar mikir di rumah. Kan jadi waktunya banyak kalian kerjakan di rumah. 1 jam kerjakan. Padahal pelajarannya cuma berapa jam. Baik. Ada pertanyaan dulu? Ya. I'rab. Ada yang lafaz, ada perubahan lafaz dan takdiri, iya. Iya, li ta'adzuri tadi. Yang asyams yang mana itu? Al-Quran, al-nya di depan, alifnya di depan. Nah ini bukan takdiri-takdiri yang kita maksud. Karena yang takdiri yang kita maksud tadi itu harokat akhir. Ya. Sedangkan al tadi, al itu kalau dia itu dibaca di awal, kalau dia itu kalimat awal, maka alnya dibaca. Sedangkan kalau dia bersambung dengan kata yang lainnya, maka a-nya tadi, yaitu alifnya tadi jadi hilang, tidak dibaca, langsung masuk ke lam yang disukun. Yang kita bahas tadi lafaz dan takdiri, lafzi dan takdiri tadi cuma untuk harokat akhir. Ya, lihat situ pembahasannya harokat akhir. Ada lagi? Jadi akhwat sudah selesai. Ada akhwat lagi yang tanya lagi? Kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu masuk kalam atau tidak? Masuk kalam enggak? Kenapa masuk kalam? Lafaz. Syaratnya lafaz sudah. Murakkab
Murakab. Mufid enggak? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan menyebutnya itu maksudnya apa? Kan itu cuma sibul jumlah. Karena takdiri, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Misalnya, akulu atau aktubu bi bismillahirrahmanirrahim. Ya, aktubu bismillahirrahmanirrahim, aktubu. Ya, bismillahirrahmanirrahimnya taruh di depan. Aktubu. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang, aku menulis. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu tetap masuk kalam. Kalamnya itu tadi apa? Takdiri, tidak hakiki. Apa contoh lisikol untuk akhiran waw? Lisikol untuk waw itu silakan lihat di fiil. Fiil mu'tal akhir bil waw. Contoh apa? Fiil mu'tal akhir bil waw. Yad'u. Ya, yad'u. Nah, yad'u tadi nanti berubah. Da'a kan da'a fiil madinya. Kemudian fiil mudhari'nya jadi yad'u. Kalau marfu'nya yad'u. Kalau mansubnya yad'uwa. Ya, kalau majzumnya wawnya hilang. Iya kan? Jadi kalau mau melihat lisikol tadi kan alasan yang kedua tadi kan lisikol. Lisikol untuk waw. Kan tadi saya bilang karena akhirnya itu ya atau waw. Nah, kalau akhirnya ya bisa temukan di isim tadi, yaitu isim mangkus. Nah, kalau yang akhirnya ya juga bisa ditemukan pada fiil, yaitu fiil mutal akhir bil ya. Nah, kemudian ada kalau untuk waw fiil mutal akhir bil waw. Ada lagi yang lain? Jadi kalau bisa punya buku rujukan ini Ta'liqat ya sama Tuhfatus Saniyah. Sekarang sudah ada PDF, cari sendiri PDF-nya. Jadi sebagian jawaban tadi dari PR ada di situ. Biar baca-baca. Ya, kalau berharap terus nanti ini. Kan sudah S2 S3 kan kalian? Ya itu saja kami cukupkan sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.